Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menayangkan sebuah video tentang praktikum korosi besi. Berikut anggota kelompok kami. Apa sih yang dimaksud dengan korosi itu? Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Korosi bisa dikatakan sebagai proses elektrokimia yang berasal dari reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi dari lingkungan sekitar. Korosi bisa disebut juga dengan karat. Pada peristiwa korosi, logam akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen akan mengalami reduksi. Karat yang terjadi pada suatu logam umumnya berupa oksidasi atau karbonat yang berwarna coklat merah. Selanjutnya, kami akan menayangkan percobaan pada korosi paku. Adapun tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi besi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini adalah kap plastik, tutup plastik, paku dengan keadaan yang masih mengkilap, air cuka, larutan garam, minyak goreng, dan air panas. Setelah alat dan bahan siap, kemudian lakukan cara sesuai dengan perintah cara kerjanya. 1. Siapkan 5 kap lalu berilah label pada setiap kap dengan tulisan berikut: air cuka, air garam, air panas, minyak goreng, udara kosong. 2. Mengisi kap dengan air cuka, air garam, air panas, minyak goreng, dan udara kosong sesuai dengan label yang tertempel pada kap. 3. Masukkan paku ke dalam kap, masing-masing kap satu paku. Pastikan paku terendam semua, selain pada kap udara kosong. 4. Tutup 3 kap, yaitu pada kap udara kosong, air garam, dan air panas. 5. Pada kap berisi minyak goreng dan air cuka, biarkan terbuka. 6. Letakkan kap di tempat yang aman. 7. Amati perubahan-perubahan yang terjadi. Kami mendiamkan 5 paku tersebut dalam 7 hari. Berikut kami tampilkan hasil percobaan kami. 1. Percobaan menggunakan udara kosong dalam keadaan tertutup. Pada hari kedua, belum ada perubahan. Pada hari keempat, belum ada perubahan. Pada hari keenam, belum ada perubahan. Setelah 7 hari, paku tersebut tidak mengalami perubahan. Dapat dilihat pada gambar. Pada kap udara kosong terbukti paku tidak mengalami perkaratan karena besi tidak berkarat di dalam udara yang kering. Perkaratan terjadi hanya di udara yang lembab. 2. Percobaan menggunakan air cuka dalam keadaan terbuka. Pada hari kedua belum ada perubahan. Pada hari keempat terdapat perubahan, yaitu paku menjadi berwarna hitam. Pada hari keenam, air cuka ikut berubah warna menjadi kemerahan. Setelah 7 hari perendaman, paku berubah seperti pada gambar. Air cuka terbukti menyebabkan perkaratan karena air cuka merupakan asam dan memiliki pH kurang dari 7. Reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan, yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. 3. Percobaan menggunakan air garam dalam keadaan tertutup. Pada hari kedua belum ada perubahan. Pada hari keempat, mulai terdapat bagian yang mengalami korosi. Pada hari keenam, bagian yang mengalami korosi semakin melebar. Setelah 7 hari perendaman, paku berubah seperti pada gambar. Terbukti bahwa paku tersebut bisa berkarat karena garam adalah larutan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. 4. Percobaan menggunakan air panas dalam keadaan tertutup. Pada hari kedua belum ada perubahan. Pada hari keempat mulai terdapat bagian yang mengalami korosi. Pada hari keenam korosi semakin besar. Setelah 7 hari perendaman, paku mengalami perkaratan. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Perendaman menggunakan air panas terbukti membuat paku tersebut bisa mengalami korosi karena air tersebut mengalami temperatur sedikit lebih tinggi daripada air biasa. Temperatur seperti itulah bisa mempercepat korosi. 5. Percobaan menggunakan minyak goreng dalam keadaan terbuka. Pada hari kedua belum ada perubahan. Pada hari keempat belum ada perubahan. Pada hari keenam belum ada perubahan. Setelah 7 hari perendaman, paku tidak mengalami perubahan. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Perendaman paku pada minyak goreng terbukti. Paku tersebut tidak mengalami korosi karena minyak tidak mengandung oksigen, dan minyak menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Kesimpulan, dari video yang kami tayangkan tadi dapat disimpulkan bahwa paku yang paling cepat mengalami korosi yaitu paku di dalam air cuka. Paku yang paling lambat mengalami korosi yaitu paku yang di dalam minyak goreng. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi: kontak langsung
besi dengan oksigen dan air, kelembapan udara, larutan elektrolit, temperatur, dan pH. Cara mencegah korosi adalah dengan proteksi katodik, pelapisan logam, galvanisasi, peraduan logam, pengecatan dilumuri dengan oli. Demikian yang bisa kita tayangkan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk yang sudah menonton hasil pekerjaan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.